pendidikan Islam. Lembaga adalah asal sesuatu ajuan atau sesuatu dari bentuk yang lain. Badan atau organisasi yang bertujuan untuk penelitian keilmuan atau melakukan sesuatu usaha. Dalam bahasa Inggris, yaitu institute yang artinya sarana atau organisasi untuk tujuan tertentu. Sedangkan dalam pengertian non-fisik yaitu institution yang artinya itu suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan. Dalam pengertian fisik ya, lembaga disebut juga dengan bangunan. Dan lembaga dalam pengertian non-fisik yaitu disebut juga dengan pranata. Macam-macam lembaga pendidikan. 1. Lembaga pendidikan Islam formal, sekolah atau madrasah. Lembaga pendidikan Islam formal adalah bila dalam pendidikan tersebut diadakan di tempat tertentu, teratur, sistematis, dan memiliki perpanjangan dan dalam waktu kurun tertentu. Dimulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Dilaksanakan berdasarkan aturan resmi yang telah diterapkan. Madrasah Ibtidaiyah MI atau Sekolah Dasar Islam SDI, Madrasah Tsanawiyah MTS atau Sekolah Menengah Pertama Islam SMPI, atau nama-nama lain pendidikan seperti Madrasah Mu'alimin Mu'alimat MMPA atau Madrasah Mu'alimin Atas MMPA. Perguruan tinggi sekolah antara lain Institut Agama Islam Estain, Institut Agama Islam Negeri IAIN, Universitas Islam Negeri UIN, atau lembaga atau yayasan milik swasta atau sekolah tinggi universitas keislaman atau organisasi institut keislaman milik swasta atau yayasan. Karakteristik formal. Yang pertama, kurikulumnya sudah jelas. Yang kedua, memiliki syarat tertentu untuk seluruh peserta didik. Yang ketiga, memiliki materi pembelajaran akademis terstruktur. Yang keempat, proses pendidikan cukup lama. Yang kelima, tenaga pengajar harus sesuai dengan klasifikasi. Yang keenam, penyelenggara pendidikan yaitu swasta, pemerintah atau swasta. Yang ketujuh, peserta didik harus mengikuti ujian di setiap jenjang. Yang kedelapan, terdapat administrasi yang cenderung sama. Yang kesembilan, ijazah dan dokumen lainnya sangat penting untuk menerima. Yang ke-10, peserta didik mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Lembaga pendidikan Islam informal atau bisa disebut dengan keluarga. Lembaga pendidikan informal adalah pendidik yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, tempat peserta didik menerima pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya dan atau anggota keluarga yang lainnya. Keluargalah yang meletakkan dasar-dasar kepribadian anak. Karakteristik informal. Yang pertama, kegiatan belajar terbentuk secara mandiri. Kedua, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Yang ketiga, proses belajar berlangsung tanpa ada pendidik atau peserta didik, tetapi ada orang tua dengan anak atau kakak dengan adik. Yang keempat, tidak mengenal persyaratan usia. Yang kelima, tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi. Yang keenam, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu. Yang ketiga, lembaga pendidikan non-formal. Abu Ahmad Nur Hamadi mengatakan bahwa pendidikan Islam non-formal atau pendidikan luar sekolah adalah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja penyelenggaraan dengan pendidikan formal, sehingga sama dengan pendidikan nasional yang dalam hal tersebut mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan atau bisa disebut dengan SNP. Tertib dan berencana di luar kegiatan persekolahan.
Yang karakteristik non formal, yang pertama, pendidikan non formal diselenggarakan agar peserta didik memperoleh keterampilan yang dapat langsung digunakan sehingga pendidik lebih mengarah pada belajar fungsional sesuai kebutuhan. Kedua, lebih menekankan pada usaha belajar peserta didik. Biasanya lembaga-lembaga non formal meminta peserta didik untuk belajar mandiri sehingga harus memiliki inisiatif dan kontrol dalam kegiatan belajar. Yang keempat, memiliki waktu penyelenggaraan singkat dan tidak ada kesinambungan. Yang kelima, kurikulum yang digunakan bersifat fleksibel, dapat ditentukan sesuai tujuan peserta didik dan dapat dirundingkan dengan terbuka. Yang keenam, metode pembelajaran partisipasi dengan konsep pembelajaran berjamaah atau secara bermandiri. Ijazah, sertifikat, atau dokumen lainnya bersifat pendukung. Terima kasih.